satu sumpah dalam Al-Quran, kita lihat Allah bersumpah dengan berbagai macam keagungan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah demi matahari, demi bintang, demi waktu, demi berbagai macam fenomena-fenomena agung dalam kehidupan alam semesta ini. Maka puncak dari sumpah dari Sang Pencipta adalah atas dirinya sendiri. Jadi Allah tidak bersumpah atas nama Tuhan lain, tetapi Allah bersumpah atas dirinya sebagai Sang Pencipta, pemelihara timur dan barat. Allah lagi itu. Jadi framing mengatakan Allah bersumpah atas nama Tuhan lain adalah kedunguan ketidakmampuan mereka mencerna sebuah kalimat yang sangat sederhana dan jelas sebenarnya. Jadi tidak butuh penjelasan yang terlalu bagaimana di situ. Kalau jujur saja membaca ayat ini, kita tahu Allah sedang bersumpah atas dirinya, bukan kepada Tuhan lain. Tetapi orang-orang kafir, karena telah kehabisan akal untuk mencari kelemahan dari Al-Quran, mereka coba mengais-ngais remah-remah yang tidak berguna seperti tadi. Gitu, bro. Ya itu Pak Reng, jawaban dari perspektif Islam dari Ustadz Ali. Mungkin ada lagi pertanyaan syubhat yang ingin diajukan supaya nanti tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Silakan. Sudah cukup, cuman ingin mengutarakan kalimat tersebut tadi itu. Karena banyak sekarang yang memelintir-melintir ayat-ayat Al-Quran gitu untuk menjerumuskan kita yang sesama Muslim gitu, kakak. Siap. Oke, saya yang penting abangku yang perlu diperhatikan, Islam itu memiliki kaidah keilmuan yang sangat luas seperti ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir itu ada ilmu lughahnya, ilmu bahasanya, ada munasabah, kemudian ada ilmu asbabun nuzul, kemudian ada ilmu nasakh mansukhnya. Jadi ilmu Islam itu tidak sesimpel itu. Perkara bahkan Imam Al-Qurtubi saja ketika mentafsir kata-kata bahasa saja itu butuh beberapa lembar penjelasan. Jadi sebagai orang Islam kita nggak bisa mengambil penjelasan atau memaknai Al-Quran itu hanya menggunakan modal terjemahan saja. Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak belajar. Salah satu metode belajar bukan hanya bertanya kepada komal-komal seperti ini, tetapi juga secara sistematik belajar seperti yang dilakukan oleh khalayak Islam yang lazim ya, seperti bertanya kepada ulama, alim ulama yang memang memiliki kapasitas keilmuan. Itu saran saya supaya kita tidak terjebak dari diksi-diksi syubhat yang dilemparkan oleh para kaum salibis dan pembenci Islam. Mungkin begitu dari saya, Pak Reng. Oke, kita sapa yang lain ya. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Oke, siap. Kita sapa di sini ada Kak Nisa A. Assalamualaikum Kak Nisa, silakan ada yang mau bertanya terkait tentang diskusi lintas agama, pemahaman Islam. Mumpung ada Pak Ustadz Mata Ali, silakan dipertanyakan maksud saya. Assalamualaikum. Pak Reng izin saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sebagai referensi tambahan. Ini Para mungkin yang terhormat Pak Ali. ya sebentar. Bentar, Pak. Sebagai mirroring tambahan kepada teman-teman yang mengikuti komal-komal perdiskusian lintas agama, itu juga bisa ditambah jawabannya, karena hal yang sama juga dilakukan dalam narasi-narasi perjanjian lama atau dalam Taurat. Uni mungkin bisa bantu saya baca Kejadian 22 nomor 16. Kejadian 22 nomor 16. Kejadian 22 nomor 16. Teman-teman saya bacakan Kejadian 22 nomor 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Gitu. Jadi bersumpah demi diri sendiri itu hal yang lazim dalam tradisi, esensi atau sifat Tuhan Bani Israel, juga dalam kitab Torah atau kitab Tanakh atau kitabnya orang Yahudi. Begitu my brother. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, bahkan dalam perjanjian lama atau dalam Torah, Tuhan bersumpah demi tangan kanannya. Bayangkan. Iya, betul. Ya betul. Gitu ya Pak Reng ya, itu sudah dijelaskan perspektif Islam, kemudian komparasinya dengan kitab sucinya umat Kristiani. Ketika mereka bertanya, justru mereka terhantam sendiri dengan pertanyaan mereka atau tuduhan mereka. Oke Pak Reng, kita sapa ini ada Kak Nisa. Terima kasih banyak. Oke. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Ya sudah, izin turun dulu. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke Kak Nisa A, silakan Pak Nisa A. Namanya Nisa A, tapi ternyata Cahyono. Ya, sebelum ke Nisa Uni, saya mau nyapa Bang Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang disapa Ali. Bang Ali. Bang Ali masih di Jakarta. Iya, masih Bang Family. Nanti hari Jumat kita mau ke Bandung sama
Bang Kores, Ahimoto sama Bang Andi mau ikut survei lapangan. Enggak, aku nggak ikut, nggak mau Palembang. ikut. Nggak mau ikut aku. Memangnya Bang Family ngajak Udah Uni? ngajak Uni, ngajak Bang Ali. Kirain ngajak aku. Enggak ngajak. Kita ngumpul di itu dulu lah, kita ngumpul di base camp dulu. Dermaga Di titis Katitis. maksudnya. Iya, Oke. siap. Berarti Kan saya mau beli siang-siang kambing, kesana Bang ya. Ali mau beli kambing loh, Kang. Iya. Wih, mantap. Jadi saya udah bilang sama Uni sama Kak Titis. Jadi tanggal 14 ya, tanggal 13 September Apolojet, Bang Zuma dan seluruh kita kumpul di Jakarta. Oh, Nanti itu nanti berarti waktu nanti. sebelum ini. Iya, Ini yang ini. saya mau belikan Ini satu yang kambing, sekarang yang Jumat. kita bakar kambing di sana. Itu nanti berarti bulan September. Yang ini hari Jumat ini itu acara ini Bang Ali. Mereka mau survei tempat dulu. Tapi tolong dibantu gimana ada info teman-teman domba bermata 7 bertanduk 7 kita mau Di bakar-bakar. Golgota itu mah weh. Ya udah lah, oi. Dulu Pak Nisa dulu mau bicara tuh kematinya. Ya, Pak Nisa silakan. Silakan atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu kepada Uni. Emang Ya. Uni bikin nangis Bang orang-orang Juma. ini bener-bener kelakuannya. Bang Juma. Terharu Akang. Terharu. Kan sakit tungkul ngomongnya. Oh, iya si Akang tuh Tadi di Bogor. di Bogor Tenangnya. tanya. Oh, Mau teh si Akang teh. ngadengekeun hungkul. Kan resepna ke Bang Juma teh ka dieu lah cenah kitu. Kedela, Bang Duma mah bisa tuh bahasa Oh. Sundanya. Oh, ka dieu cenah Paulus cenah kitu. Atuh Paulus teh, siapakah engkau Tuhan? Nah, gitu. Udah kumaha eta si Akang teh ada lagi yang mau disampaikan? Taya deui sakitu turunkeun. Saya deui sakitu wae, iya. Nuhun. Terima kasih atunya, atur nuhun. Oh, sehat selalu. Amin ya Allah. Ini Bang Faisal, silakan. Bang Faisal. Bang Jaguar. Bang Faisal diturunkan, nya. Diturunkan wae nya. Bang Jaguar silakan. Ada Pak Alhamid nih, bukan Ustadz Alhamid bukan ya? Silakan atuh Bang Faisal, kumaha teh? Malah menang wae tuh nya. Ya udah diturunkan wae tuh. Bang Jaguar. Bang Jaguar. Ele malah cicing wae tuh. Halo Pak Alhamid. Jangan minta naik lagi atuh. Jempol aing mah jadi ini kapalan. Turun naik. Ada atuh aya ya. Silakan Bang Ali. Apa yang mau disampaikan tadi? Mau beli kambing untuk bulan Septembernya. Iya, Bang Ali. insya Allah. Dari saya satu kambing. Kalau bisa domba lah. Domba, ini serius nanti harus cari yang bermata 7, nggak jadi nanti nggak ini. Mate. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang Jaguar. Silakan Bang Jaguar. Tadi kirain masih ada Bang Zuma. Mau tanya ini Umi, boleh Umi? Itu ada Bang Zuma di samping. Bang Zuma tuh lagi dengar di samping, tapi dia nggak pakai headset. Oh iya. Kapan ada jadwal ini debat di Aceh, ada nggak Umi? Nanti kita bikin, Bang Ali nanti bikinkan nanti debat di Aceh. Oh, soalnya sudah banyak ini domba-domba yang sesat di sini Umi. Sudah berkeliaran. Ya nanti insya Allah. Kita tunggu aja Bang Ali dulu, doakan Bang Ali ya bisnisnya melejit sehingga dia nanti memfasilitasi ya aku sama Bang Zuma, Pak Donitan, semua orang-orang yang upload itu ke Aceh, terus dibayarin hotelnya, dibayarin tempat debatnya, sama Bang Ali sendiri nggak perlu bantuan ya, doakan ya.
Amin, amin. Mudah-mudahan sehat semua. Uni sama Bang Noma juga, semua Api lah pokoknya sehat-sehat selalu. Siap. Tuh Salam Bang buat Ali. Bang Zuma. Itu orang Acehnya tuh. Silakan Bang Ali. Bang Ali awak Bang Ali. Haji. Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali Aceh. Beliau orang Aceh. Oh, Bang Ali udah Aceh ya. Hmm. Soalnya ini mau ikut ini apa dengar debat langsung sama Gurunda Zuma. Nanti doakan ya, semoga terrealisasi Bang Ali mengadakan debat di Aceh. Amin, amin. Ya. Allahu Akbar. Jangan lupa itu family Bang Zuma, akunnya itu tolong di report ya secepat mungkin, kalau bisa hilang dari dunia ini ya. Tolong habis di follow terus di unfollow terus di report. Kan di follow dulu terus di unfollow baru di report. Unfollow, report. Ya silakan ini Bang Romo ya. Itu aja Umi. Yuk, Assalamualaikum Umi. Terima kasih. Waalaikumsalam Bang Jaguar. Bang Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya saya ucapkan salut lah sama Bang Mata Ali, tadi jawabannya sangat bagus sekali dan sangat dibutuhkan memang oleh umat-umat di TikTok ini. Belakangan kan banyak mereka memelintir-melintir ayat kita ya. Sedangkan sangat sedikit sekali komal-komal yang ibaratnya defensif lah. Kita terlalu banyak nyerang, jadi akhirnya kita aja sendiri saat ditanya tentang ayat malah kelabakan sendiri. Kalau bisa nggak salah satu dari Api ini mungkin menghibahkan waktunya lah untuk memberi pendidikan tentang ayat-ayat Quran yang sering mereka pakai untuk memutarbalikkan isinya gitu loh. Insya Allah. Jadi gini ya, saya mewakili abang-abang dan adik-adik saya. Mereka adalah orang-orang yang di sela-sela kesibukannya seperti Bang Zuma sendiri, aktivitas bersama keluarga, aktivitas bersama relasi kerja. Mereka berikan waktu untuk berdialektika lintas agama, termasuk Bang Ali yang sudah lama tidak nongol di ranah perdebatan. Kenapa? Karena faktor kesibukan. Bukan mereka tidak mau berbagi waktu untuk memberi kajian-kajian, tetapi kembali lagi debat lintas agama saja terkadang mereka juga harus atur jadwal mereka, atur jadwal keseharian mereka, seperti Bang Ali, seperti Ustadz Wafi, seperti bahkan yang lebih sering aktif itu seperti Ustadz Alif ya. Nah kalau Ustadz Ali misalnya karena beliau adalah salah satu pemilik saham Repsol minyak bumi yang ada di bohong. Beliau adalah seorang yang cukup sibuk. Mungkin saja beliau tidak punya waktu untuk langsung mengajar internal Islam. Mungkin begitu Pak Romo. Saya aja kadang masa-masa belajar sama beliau gitu. Saya sarankan beli buku ini aja, menjawab subhat Oten itu dari Ustadz Wapi. Itu kan mereka ngejual tuh sama Ahimoto tuh. Jadi semua subhat-subhat itu ditulis di buku itu dan jawabannya di situ ada. Mending hubungi Ahimoto untuk beli buku itu, Bang. Nah, gitu. Di Iya, Kak. Kairos Moto ya, Kairos Moto namanya. Iya. Ya, Buya Foto. Nambah sedikit Bang Siap, Romo. silakan. Nah, gini, semua subhat, hujatan, oten-oten itu, pelintiran oten itu sudah dikonter semua oleh Bang Zuma. Saudara-saudara saya ini aja nggak mau mencatat ya. Nah, panjang lebar tuh dijawab setiap ada. Kan banyak tuh di sela-sela diskusi kadang saudara muslim naik bertanya sama Gurunda. Dijawab itu. Anda aja mungkin yang kurang jeli mencatat ya. Dan kalau mau tahu tengok itu YouTube-nya. Tengok YouTube beliau itu ya. Bang Pamil tadi apa nama ininya, nama bukunya? Punya Bang Kairos Moto ya? Ustadz Wafi itu ada Palestina kemarin tentang Palestina dan Israel. Kalau nggak salah ya, Kang ya judulnya. Iya, terus ada yang itu menjawab semua subhat Oten. Menjawab semua syubhat ada di buku. Ya. Bukunya Ustadz Wafi ya? Nanti saya cari di Google deh. Ya. Iya, iya. Nanti Terima kalau kasih. mau langsung order sama Ustadz Wafi bisa. Oh iya iya. Terima kasih. Nggak mencatat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. jawaban-jawaban. Oh iya, Semua Ustadz menjawab. oh iya.
Insya Allah nih Bang Ali barusan chat karena beliau mungkin lagi sibuk ya. Untuk umat Islam yang pengen tahu jawaban-jawaban terkait literasi Islam, nanti di Komal aku ada, kami mau menghidupkan lagi. Dulu pernah kami buka Komal di mana umat Kristen bertanya saja, dan nanti narasumbernya adalah Ustadz Ali ya. Nah, kalau di mesia.org itu adalah materi komparasi by literasi. Maksudnya saya menukil entah jurnal, entah buku, entah pemahaman para ulama untuk saya jadikan satu materi. Itu ada di website mesia.org. Tapi nanti kajian internal Islam, sebenarnya kami tidak buka kajian internal Islam. Memang kami spesialisasikan bertanya itu kepada non muslim. Tapi nanti di Komal aku insya Allah dalam waktu yang dekat, nggak tahu, tunggu jadwalnya Bang Ali aja. Kak, aku akan buka spesial Bang Ali bertanya, Bang Ali menjawab, Unirifa menjawab. Tapi yang bertanya itu memang kita prioritaskan nonis. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga menaikkan muslim untuk bertanya ayat-ayat yang bagaimana cara memahami secara sistematik, secara tafsir, secara hikmah. Insya Allah kita akan buka Komal, semua boleh bertanya. Tapi insya Allah ini tunggu jadwalnya Bang Ali ya guys, karena nanti beliau juga di sela-sela kesibukannya itu meluangkan waktu untuk diskusi lintas agama. Insya Allah dalam waktu dekat. Bang Ali yang chat barusan ya, gitu seperti dulu waktu saya di Jakarta dulu, kita jadikan Bang Ali narasumber, maka semua boleh bertanya, begitu Bang Romo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau Bang Romo ingin lebih mendalami masalah kaidah fikih, Bang Romo datangi Komalnya Ustadz Wafi atau Najah Media Channel. Kita punya ustadz-ustadz ya, seperti Ustadz Ali, Ustadz Alif, Ustadz Wafi. Mereka tuh pondok pesantren, ada Daman juga. Kemudian ada mereka yang memang lulusan dari pondok pesantren. Bang Zuma juga dari pondok pesantren, tapi beliau lebih spesifiknya itu mengkomparasikan dua religion ini gitu. Nah, jadi kalau untuk lebih memahami agama Islam lebih jauh, lebih dalam, boleh mendatangi Komal-Komal para ustadz-ustadz ini gitu. Oke, Bang Romo. Ada lagi Ustadz Tahta juga tuh. Ustadz Hanafi itu juga ada banyak Ustadz kita. Ya udah, terima kasih. Biar saya Siap. turun ya, biar di yang lain. Oke, Ya. mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa, ini ada NN Project dan Kucing Mili dan Kak Atik. Kita sapa dulu. Bang NN Project. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Lipa. wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya udah ngikutin channel YouTube Bang Zuma ini 3 tahun ke belakang mungkin Uni, dan saya tertarik. Selain Bang Zuma, saya ikutin juga Zakir Naik. Itu kapan buat acara di Bandung Uni? Kebetulan saya di Bandung juga domisili. Doakan saja, insya Allah planningnya itu bulan September, minggu kedua insya Allah ya. Bang Zuma insya Allah akan hadir di Jakarta dan di Bandung insya Allah di bulan September, yaitu bulan kedua. Dan nanti untuk para apologet ditunggu berkumpul di base camp untuk memakan daging kambing yang akan diberi Bang Ali, tapi bukan yang bertanduk Di 7 daerah Lembang Uni ya katanya? Iya, nanti ini hari Jumat mau diupdate update-nya di Komal ini nih, di Pamili Bang Juma. Nanti update keberangkatan ke Bandung untuk September nanti di Komal ini. Siap. Pamili Bang Juma. Saya dari Di-follow Bandung aja ya ini akunnya. siap Nanti rapat di Bang. sini. Buat teman-teman yang ada di Bandung, kalau pengen kontribusi, maksudnya begini ya. Oh, saya pengen mengamankan Bang Zuma dan kawan-kawan. Oh, saya pengen ngirim ini, nggak apa-apa. Tapi tolong dikoordinasikan ya nih. Mohon maaf nih. Saya tidak mau terjadi nanti masalah-masalah yang tidak diharapkan. Contoh, namanya teman-teman yang sangat mencintai Bang Zuma, tentu kan ingin bertemu langsung dengan Bang Zuma, tidak masalah. Tapi kalau terlalu banyak masyarakat, kita juga harus khawatir ya. Kita juga harus waspada ya. Karena tahu sendiri bahwa sepak terjang kita, para apologet ini tidak disukai oleh banyak orang ya. Artinya teman-teman juga harus mengerti dan paham, jikalau ternyata nanti Bang Zuma mungkin diamankan atau apa, bukan berarti tidak mau bertemu dengan para teman-teman yang sama ini menyimak beliau di ranah taipingan, tapi ini demi kenyamanan dan keamanan beliau juga. Sama-sama kita berkontribusi ya, menjaga keamanan acara ini juga, dan para apologet juga biar nyaman gitu ya.
Jadi tolong nanti sama-sama deh, sama-sama saling bersinergi aja kita nanti di hari H supaya berjalan acaranya dengan baik dan benar seperti yang terjadi kemarin di Kubah ya, di Masjid Kubah. Insya Allah aman kok. Mungkin itu saja sih dari saya ke Bang NN Project. Sudah ada lagi yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih Kak. Ini mau nanya Ya. nih, cuma mau nanya. Oh, Ini kan Bang Kucing banyak tadi ya kumal- yang terakhir. Ya, ini kan banyak kumal-kumal di sebelah nih. Yang ada juga saya lihat sahabat Bang Zuma itu emang teman kita atau gimana ini? Karena Kalau ada namanya Yusuf API bukan ya, karena pemegang sahabat Bang Zuma itu cuma Sadli. oh gitu. Sadli, ya. Hati-hati. Oke, karena aku juga ada aktivitas yang mau aku jalanin. Mungkin Bang Zuma juga masih ingin live dulu. Tadi beliau bilang mungkin beliau nggak enak mau tutup live-nya karena tadi bilangnya cuma 30 menit lagi. Mungkin aku coba. Bang Zuma, Sadli, Nobita, Ini Nobita. Mau di mute, mau di ini ya Dek, mau dimatikan nggak live-nya Bang Zuma? enggak, ini kan mungkin bisa kita sampaikan ke teman-teman bahwa tidak semua komal-komal yang mengatasnamakan Bang Zuma itu Banyak Bang, ya, banyak yang cloning akun kita tuh banyak. karena Itu banyak nggak juga masalah, yang penting hati-hati aja ya. banyak juga saya lihat yang kalau ada oteng-oteng yang bertanya itu kayak agak ngawur dia jawabannya, makanya Iya, baru mirip-mirip lagi suaranya sama Bang Zuma. iya itu bohong-bohongan itu. Ya karena aku juga ada aktivitas. Tadi Bang Zuma katanya karena 30 menit mungkin beliau nggak enak mau close karena kita masih ada di sini. Saya mau undur diri dulu. Insya Allah saya nanti chat Bang Zuma sama Sadeli. Ya, mungkin beliau sedang berada di tempat yang lagi ngobrol. Saya titip ke Kang Kian tentang sama Bunda Rahma ya. Rungkat aja nih, rungkat aja. Gurundanya lagi sibuk itu. Kumate ngerungkatan nih. Si Sadlinya telepon, Oke, aku turun dulu tuh nya. Nah, buat teman-teman yang nanti mau berangkat ke Bandung ya, buat September nanti, di follow akun ini ya, yang family Bang Juma ini nanti kejelasannya di di family Bang Juma yang ini labnya, khusus untuk keberangkatan ke Bandung. Setelah itu nanti room ini dibuka untuk debat yang family Bang Juma ini ya. Oke. Tolong di follow ya teman-teman. Bang biar nggak Family, ketinggalan hatur beritanya. nuhun. Saya udah 2 minggu pengen naik, pengen disapa Bang Juma tadinya, cuman Bang Jumanya lagi nggak on ya. Iya lagi sibuk Bang. Ya, Tadi mudah-mudahan. kalau tadi ada. Mudah-mudahan bismillah nanti kita ketemu sama Bang Juma di Bandung, Bang. Ya, Oke. yang pengen ikut ke Bandung nanti tinggal di ini ya, simak di family Bang Juma labnya ya. Oke, Nanti oke. pendaftarannya di sini soalnya kapasitasnya cuma untuk 500 orang, ternyata 500 kursi, bukan 300 ya. Jadi siapa yang cepat daftar nanti kebagian kursi. Soalnya itu di tiket masuk ke dalamnya. Siap, Bang, siap. Makasih, Bang. Saya Siap, turun dulu. Assalamualaikum Oke. semua. Waalaikumsalam. Lah, Uniripanya kabur ya. Burundanya di telepon Bunda Rahma. Saya HP-nya ini dipakai ini, yang ini. Bunda Rahma. Aku telepon dulu Sadli. Iya, sob. Suruh rungkadin aja. Ya, buat teman-teman yang udah follow, makasih banyak ya. Nanti tinggal disimak aja di sini ya, di family Bang Juma nanti. Yang ingin daftar ke Bandung.